Hai anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang karya pelayanan gereja. Kalau di buku kalian bisa kalian lihat, itu ada di pelajaran yang ke-16. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Sudah siap belajar? Yuk, mari kita mulai pelajaran kita hari ini, karena kita akan memahami pada pelajaran ini nanti adalah 3 tugas pokok gereja sebagai lanjutan karya Kristus di dunia. Selain itu, kita juga akan menjabarkan macam-macam karya pelayanan gereja di wilayah di mana kita berada. Dan kita akan memahami tugas atau kewajiban dalam karya pelayanan gereja. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita mulai. Coba kalian amati dari gambar-gambar yang ada di sini. Kita lihat ada gambar Bunda Teresa yang sekarang sudah menjadi seorang santa. Beliau ini dulunya semasa hidupnya tinggal di Kalkuta, India, dan memiliki kepedulian khusus kepada mereka yang miskin, yang lemah dan tersingkirkan. Lalu di gambar berikut bisa kita lihat bagaimana seorang pastor atau imam atau romo memberikan sakramen Maha Kudus kepada anak-anak dalam sebuah perayaan Ekaristi ya. Berikutnya lagi ada gambar di situ bagaimana suasana kelas. Itu pastinya sebelum pandemi ya, mereka bisa leluasa belajarnya bersama dengan gurunya. Anak-anak semuanya dari gambar-gambar ini menunjukkan adanya kegiatan atau aktivitas dari kita, khususnya dari anggota gereja, untuk melakukan kegiatan di mana berguna bagi banyak orang, tidak hanya secara fisik memberi makanan, tapi juga makanan rohani melalui Ekaristi, juga makanan bagi jiwa supaya menjadi pintar. Luar biasa ya mereka yang melayani ini. Nah, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan berikutnya memahami bahwa dalam gereja Katolik ini kita memiliki 3 tugas pokok dalam gereja. Apa saja? Tugas pokok yang pertama adalah mewartakan, yang kedua menguduskan, dan yang ketiga menggembalakan. Nah, kita akan membahas satu persatu ya dari 3 tugas ini supaya lebih mendetail lagi, lebih kalian bisa pahami. Baik, mari kita mulai untuk yang tugas mewartakan. Nah, anak-anak, kita pastinya kalau kalian sudah kelas 6 sudah paham ya apa itu mewartakan. Itu berarti kita menyampaikan, memberikan sebuah berita bisa, sebuah informasi bisa. Nah, dalam konteks pewartaan gereja, apa yang kita wartakan? Tentu saja yang kita wartakan tentang Yesus Kristus, baik seluruh pribadinya, ajaran-ajarannya, tindakannya, dan segala hal tentang Yesus, di mana Yesus itu hadir ke dunia. Dia adalah Allah yang ingin menyelamatkan semua umatnya dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Suasana di mana Allah merajai hati manusia, dan tentunya kalau Allah sudah merajai hati kita semuanya, pasti hal-hal baik yang muncul dari diri manusia, dari diri kita. Anak-anak yang terkasih, tugas untuk mewartakan itu ada dasar biblisnya, atau ada kalau kita lihat dalam kitab suci dari Injil Markus bab 16 ayat 15, di sana dikisahkan tentang Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Dan Yesus juga berjanji untuk senantiasa menyertai murid-muridnya. Tugas pewartaan ini kemudian diteruskan dari para murid ini kepada semua orang beriman. Anak-anak,
Yang namanya kita memberitakan sesuatu, mewartakan sesuatu, pasti ada tujuannya. Nah, dalam konteks pelajaran kita ini adalah tujuan dari pewartaannya supaya Yesus semakin dikenal dan diimani oleh banyak orang. Tentu saja kita mewartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi seorang pewarta kebaikan Tuhan, pewarta tentang pribadi Yesus? Bisa kita lakukan melalui perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari. Perkataan, sikap, dan tingkah laku dari kita hendaknya memancarkan kebaikan Allah. Nah, contohnya seperti apa? Ketika anak-anak nih, hal yang sederhana. Ketika kamu bertemu dengan orang lain, kamu tersenyum, kamu menyapa, kamu memberi salam, kamu bersikap sopan, dan kamu bersikap santun. Itu salah satu hal yang bisa menunjukkan kebaikan Allah, karena seperti itulah Allah terhadap kita. Kemudian ketika kamu mau berbagi, ya berbagi apapun, bisa materi, bisa perhatian, bisa kasih sayang kepada orang sekitar. Nah, itu juga bentuk dari pewartaan yang kalian bisa lakukan ya. Baik, kita lanjutkan ke tugas berikutnya. Gereja juga mengemban tugas ini, yaitu apa? Menguduskan. Bagaimana tugas menguduskan ini dilaksanakan dan apakah ada dasarnya sih dalam kitab suci? Ya, betul. Ada dasarnya, yaitu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Anak-anak, kalian yang memiliki kitab suci di rumah kalian masing-masing, nanti boleh kalian buka dan kalian baca secara detail, secara rinci ayat per ayat yang ada di sana. Antara lain, di sana dikisahkan tentang cara hidup jemaat perdana. Jadi pengikut Kristus pada masa awal-awal seperti apa kehidupannya. Nah, bertitik tolak dari Kisah Para Rasul inilah kita bisa melihat bagaimana cara-cara melaksanakan tugas pengudusan dalam gereja. Antara lain, kita bisa melaksanakannya melalui ibadat, melalui penerimaan sakramen-sakramen, melalui penerimaan sakramentali, dan pendalaman iman, ziarah ke Gua Maria, dan masih banyak lagi. Nah, berkaitan dengan ibadat, untuk apa ibadat itu? Karena di dalam sebuah peribadatan itu sebuah perayaan iman, di mana di dalamnya kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, rasa syukur kita atas berkat Tuhan, permohonan-permohonan untuk kepentingan kehidupan kita sebagai manusia, dan juga pertobatan kita sebagai manusia yang melakukan kesalahan. Berikut, dalam penerimaan sakramen, kita tahu ya, dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Kalian pasti masih ingat ya. Ada sakramen baptis, ekaristi, tobat, krisma, imamat, perkawinan, pengurapan orang sakit. Nah, masih ingat ya semuanya. Itu penerimaannya di dalam gereja itu bagian dari menguduskan pribadi setiap manusia sebagai anggota gereja. Kemudian sakramentali, mungkin ini bagi sebagian besar dari kita agak asing ya, untuk anak-anak mungkin ya. Apa Bu sakramentali gitu ya? Itu sebuah bentuk perayaan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu apa misalnya? Pemberkatan rumah, pemberkatan rosario, kemudian ada juga pemberkatan benda-benda rohani lainnya ya, dan masih banyak lagi. Bahkan kalau di daerah pelosok atau masih daerah yang di situ banyak lahan-lahan pertanian dan ada umat atau anggota gereja, bisa pemberkatan benih. Misalnya seorang petani yang mau menanam padi, nah benihnya itu dimohonkan berkat
gitu ya. Itu namanya sakramentali. Kalau untuk pendalaman iman, kalian ada yang pernah ikut ya? Pasti ya, apalagi sekarang pada masa aksi puasa pembangunan atau kadang masa Advent gitu ya. Ada pelaksanaan pendalaman iman di lingkungan gitu ya. Kalau masa pandemi ya bisa dilaksanakan secara online gitu ya. Kalau nggak pandemi dulu pasti kalian pernah ikut dari rumah ke rumah begitu ya, bergiliran untuk mengikuti pendalaman iman. Atau kalau ada di sekolah kita itu ada bina iman biasanya ya. Nah, berikutnya ziarah ke Gua Maria, pasti ada di antara kalian ya yang pernah berziarah berdoa ke Gua Maria. Baik, kita lanjutkan. Tugas yang berikut adalah menggembalakan. Itu juga ada dasar dalam kitab sucinya atau istilah kerennya dasar biblisnya gitu ya. Di situ adalah Injil Yohanes bab 13 ayat 4 sampai 17. Nanti juga bisa kalian baca dalam kitab suci. Di sana berkisah tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di mana di situ menunjukkan bahwa Yesus itu melayani dan kita diharapkan juga untuk saling melayani satu sama lain. Maka sebagai gembala, dia akan memimpin dan melayani umat. Bagaimana untuk memimpin dan menggembalakan umat? Tentu saja Yesus Kristus dengan karya pelayanannya itu menginspirasi kita untuk juga melakukan pelayanan terhadap umat. Nah, karya pelayanan yang Yesus lakukan itu dilakukan dengan penuh pengabdian, totalitas lah pokoknya ya, pengorbanan dan kerendahan hati. Nah, itu Yesus tunjukkan salah satunya adalah melalui pembasuhan kaki bagi para muridnya seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes ini ya. Tugas penggembalaan ini juga merupakan tugas bagi kita semua. Jadi setiap orang kita mempunyai tugas untuk menggembalakan, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, kita lanjut. Nah, ini hal-hal praktis, hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak untuk ikut melaksanakan 3 tugas pokok gereja yang tadi sudah kita bahas. Nah, ada yang menjadi misdinar. Adakah di antara kalian yang jadi putra-putri altar? Nah, ini juga kalian kalau mengikuti, ikut ya melaksanakan tugas, salah satu dari tugas pokok gereja dengan menjadi misdinar. Mengikuti pendalaman kitab suci, mengikuti bina iman, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, ikut berdoa rosario di lingkungan, menolong orang sekitar yang membutuhkan bantuan, dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan ya. Dan tentu saja pasti selama ini sebelum kalian mempelajari ini pun sebenarnya sudah kalian praktekkan ya. Hanya mungkin ada di antara kita yang nggak ngeh, oh ini bagian tugas gereja ya begitu. Nah, dengan demikian kalian sudah semakin bisa memahami tentang karya-karya pelayanan sebagai anggota gereja ya. Anak-anakku sekalian, selamat menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melayani sesama di sekitar kita. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dengan baik untuk pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melayani dengan tulus hati, dengan penuh pengabdian, dengan penuh kerendahan hati. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.